Halo guys, ketemu lagi. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat siang, selamat menikmati waktu istirahat bersama keluarga, dan saya harapkan teman-teman semua dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu harapan saya. Dan teman-teman, kali ini saya mau mengajak kembali teman-teman mengikuti salah satu konten saya, yaitu tentang tanaman cabai, ya. Bukan tanaman hias tetapi tanaman cabai. Teman-teman, ternyata tanaman cabai ini mengendaki persyaratan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, dalam arti kata pada akhirnya dia akan menghasilkan buah yang banyak. Itu yang dikehendaki. Jadi kalau kita tanam cabai, bukan pohonnya bagus, rindang, buahnya nggak ada, itu bukan tujuannya. Tapi tujuannya adalah mendapatkan buah yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Ya itu. Dan kali ini teman-teman, saya mau menunjukkan kepada teman-teman dua keadaan di mana cabai ini tumbuh. Satu, tanaman cabai yang tumbuh dalam keadaan ternaung, ya, dia terima sinar matahari pagi yaitu secara diffuse saja. Sedangkan yang satu adalah menerima sinar matahari penuh. Oke, mari kita ikuti informasi dari saya, sehingga di dalam bertanam cabai yang perhatikan persyaratan yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Jadi kalau buahnya banyak, ya jelas bahwa kualitas juga ada hubungan dengan kualitas. Kalau buahnya sedikit, berarti juga ada hubungan dengan kualitas buahnya. Oke, mari kita ikuti informasi dari saya. Oke guys, jadi ini tanaman cabai yang terkena sinar matahari full. Ya, pertumbuhannya sudah pasti cepat. Ya, pasti cepat, dan dia akan lebih banyak menghasilkan buah. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Ini tanaman cabai yang baru pertama kali mau menghasilkan buah dan sudah menghasilkan buah. Ya, jadi inilah tanaman cabai. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa jumlah buah pada suatu tanaman, apapun tanamannya, dan yang saya bicarakan di sini adalah cabai, itu ada hubungan dengan kualitas buah. Ya, semakin sedikit buah, ya pasti buahnya akan lebih besar. Semakin banyaknya buah, buahnya akan semakin kecil. Jadi itu kelihatannya seperti itu, ya. Jadi juga kualitas buah juga ada hubungan dengan umur tanaman. Semakin panjang umur tanaman, kualitas buahnya juga akan menjadi menurun, ya. Dan juga rasanya ada kemungkinan berbeda. Ya, ini seperti inilah teman-teman. Jadi pertumbuhan cabangnya akan lebih pesat, pertumbuhan vegetatifnya akan lebih cepat. Dengan demikian akan terkejarlah pertumbuhan generatif, yaitu dia akan lebih cepat menghasilkan buah. Seperti inilah teman-teman. Jadi ini baru pertama kali menghasilkan buah. Jadi yang jelas di sini bahwa tanaman cabai ini membutuhkan lebih banyak sinar matahari. Ya, kita tahu peran sinar matahari untuk tanaman apa saja ini penting sekali, tergantung jenis tanamannya. Ada tanaman yang membutuhkan sinar matahari full, penuh. Ada juga yang agak ternaung, tapi juga dia tidak membutuhkan banyak sinar matahari. Dalam arti kata, tanaman itu bisa ditempatkan di dalam ruangan, ya. Jadi tanaman yang mencintai naungan dan tanaman yang tidak mencintai naungan, dalam arti kata dia lebih mencintai sinar matahari. Oke, jadi ini seperti inilah buah. Buah pertama jelas akan lebih besar buahnya seperti ini. Oke, kita akan lihat tanaman yang cabai yang tumbuh pada dalam keadaan yang ternaung. Dalam arti kata dia sangat terbatas di dalam penerimaan sinar matahari. Kita akan lihat. Ya, jadi ini tanaman cabai yang tumbuh dalam keadaan ternaung. Jadi sebelah kanan saya ini dia lebih banyak menerima sinar matahari pagi, tetapi terbatas sekali. Kemudian sebelah kirinya dia akan berhadapan dengan sinar matahari sore yang juga sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat di sini, nampaknya pertumbuhannya kurang maksimal, ya. Pertumbuhan memanjangnya dia akan lebih cepat. Karena itu kalau kita perhatikan ini tanaman ini cukup tinggi, jadi pertumbuhan memanjang cukup cepat.
dia juga menghasilkan bunga, bahkan buah yang terbatas seperti ini. Dan ini juga ada hubungan dengan kualitas buah yang dihasilkan. Nah, ini buahnya kecil-kecil. Ya, kemudian daun mudanya tidak banyak. Ini karena persoalannya adalah sinar matahari yang terbatas. Nah, termasuk juga bagian bawahnya itu kurang sekali menghasilkan pertumbuhan vegetatif, sehingga sudah jelas pasti juga akan menghasilkan buah yang terbatas sekali, sedikit sekali. Ya. Oke guys, jadi inilah yang perlu kita pelajari di sini, bahwa tanaman cabai sudah jelas sangat-sangat membutuhkan sinar matahari, sehingga dia akan membentuk pertumbuhan yang kekar dan tegar, dan akan menghasilkan pertumbuhan vegetatif yang cepat, dan juga akan menghasilkan pertumbuhan generatif yang juga akan cepat. Oke guys. Oke guys, sekian saja informasi dari saya tentang bertanam cabai pada dua kondisi yang berbeda. Yang satu tanaman cabai yang terkena sinar matahari penuh, dan yang satu tanaman cabai yang terkena sinar matahari yang sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua, terutama bagi para penanam tanaman cabai. Sampai jumpa pada informasi berikutnya melalui Red Channel. Salam dari Kota Manokwari, Papua Barat. Bye.